Ya walaupun kita di podcast ini kan pakai kata-kata, Yes. ya. Kita training kan juga pakai kata-kata, tapi kita bisa merasakan mana kata-kata yang ada tenaga dalamnya, Iya. diiringi rasa cinta dengan kata-kata cuma sekedar omongan. Walaupun nggak bisa ngomong, walaupun nggak pintar ngomong, orang bisa merasakan getaran energinya. Iya, iya. Tapi kalaupun kita pintar ngomong tapi nggak ada rasa cinta di hati kita, ya omongan kita itu mungkin memukau, bikin orang tepuk tangan, bikin orang wah bagus. Pulang ya lupa. Bismillah Pak Faiz, kita masuk ke yang nomor 5 nih Pak, tentang cinta dan kata-kata. Nah, gimana nih Pak Faiz? Kalau kemarin cinta versus akal ya, Nah, sekarang cinta versus kata-kata. Nah, itu dia Pak. Cinta versus kata-kata. Kata-kata merupakan salah satu sumber utama berbagai masalah. Suami istri bisa bertengkar hebat gara-gara bertukar kata-kata kasar. Iya. Bahkan kebanyakan problem rumah tangga berawal dari kesalahan menggunakan dan memahami kata-kata. Iya. The heart of the family problem is misunderstanding. Akar masalah rumah tangga itu biasanya salah paham, salah menggunakan kata-kata. Para despot dan pemerintahan dolim mengagitasi rakyatnya juga dengan kata-kata propaganda. Para pecinta amatiran pun merayu kekasihnya dengan kata-kata. Walau banyak berguna, kata-kata juga telah menjadi sumber banyak masalah. Ada banyak hal yang jika diekspresikan dengan kata-kata, malah memicu kesalahpahaman dan pendangkalan makna. Maka bagi para pecinta sejatinya, kata-kata tidak banyak digunakan. Di zona cinta, kata-kata jadi usang dan tidak banyak guna. Kata-kata justru akan membatasi atau mendangkalkan keluasan dan kedalaman substansi rasa yang hakiki. Sementara tenggelam dalam kesunyian, beraura cinta dan kerinduan, jauh lebih bermakna daripada sekedar kata-kata. More than words. Dulu jadi ingat pertama kali ya mulai belajar jadi trainer gitu ya. Kan ini mazhab Pak Faiz. Ada 3 penguasaan yang dulu Pak Faiz pernah ajarkan. Yang pertama penguasaan konten, konten mastery gitu ya. Artinya kita menguasai apa yang kita sampaikan. Yang kedua ada delivery mastery, bagaimana cara kita menyampaikan. Tapi Pak Faiz ngajarin yang paling penting itu heart mastery. Iya. Karena banyak juga para ulama gitu ya, guru-guru kita mungkin secara public speaking beliau mereka kurang menguasai, tapi kok pesannya begitu menghujam ke dalam jiwa. Ya. Gitu Pak ya, itu more than words gitu Pak. Dulu guru saya Al-Hikam, guru saya Al-Hikam itu Ustaz Salim Bahris itu orang yang menerjemahkan kitab Al-Hikam ke bahasa Indonesia itu. Iya. Orangnya agak difabel gitu Mas. Oke. Kemudian udah sepuh gitu. Saya biasa duduk di paling depan, di bangku paling depan. Surabaya Pak ya? Di Surabaya. Itu begitu beliau datang, yang beliau lakukan pertama, biasa 5 menit pertama, itu cuma memandangi muridnya satu-satu itu. Masya Allah. Dan saya itu hanya dengan memandang beliau gitu aja, itu kayak semua masalah saya hilang. Masya Allah. Kayak runtuh hati kita itu. Dengan kesederhanaan beliau, udah sepuh, cuman senyum gitu. Lihatin satu-satu dengan mata nanar gitu yang agak berkaca-kaca gitu. Saya jadi ini kali yang disebut dengan Ainur Rahmah. Masya Allah. Pandangan yang penuh welas asih yang membuat hati kita jadi runtuh. Kayak semua masalah kita yang awalnya berat jadi ringan Mas. Ini beliau belum mulai baca kitabnya itu di kita udah rasanya kayak disiram air dingin gitu. Gitu. Makanya saya suka datang paling dulu, duduk paling depan. Di antara yang paling muda, yang lain tua-tua. Nah ini kitab Al-Hikam. Iya. Pada zaman itu ya. Beliau kan lihat saya senyum gitu. Udah rasanya adem gitu lah saya. Lah itu disebut di sini tenggelam dalam kesunyian, beraura cinta. Itu lebih bermakna dibanding kata-kata. Ya walaupun kita di podcast ini kan pakai kata-kata. Yes. Ya.
Kita training juga pakai kata-kata, tapi kita bisa merasakan mana kata-kata yang ada tenaga dalamnya, diiringi rasa cinta dengan kata-kata cuma sekedar omongan. Iya. Lah banyak di kita belajar training for trainers itu ya cuma diajari delivery dalam arti ya cuma bagaimana cara memukau audience, grabbing the audience dan lain-lain. Itu penting. Iya. Tapi bagi saya nggak sepenting bagaimana Anda memiliki hati yang welas asih. Raufur Rahim, Ainur Rahmah. Karena kalau itu dapat, walaupun nggak bisa ngomong, walaupun nggak pintar ngomong, orang bisa merasakan getaran energinya. Tapi kalaupun kita pintar ngomong tapi nggak ada rasa cinta di hati kita, ya omongan kita itu mungkin memukau, bikin orang tepuk tangan, bikin orang wah bagus. Pulang ya lupa, nggak berdampak apapun. Sementara di guru saya ini nggak pintar ngomong beliau, bahkan sedikit sekali bicaranya. Ketika mau baca kitab itu, putranya suruh baca Iqra gitu, putranya baca. Terus beliau cuma ngasih beberapa pendalaman, cara yang simple begitu. Itu kita udah pulang udah kayak hilang aja masalah kita gitu. Kadang-kadang kita itu lupa dengan dikatakan, tapi kita bisa merasakan. Iya. Karena ada yang bilang orang akan melupakan omongan Anda, tapi orang nggak akan pernah lupa bagaimana Anda membuat mereka feel something. Jadi kadang kita juga lupa apa yang beliau omongkan tadi, tapi kita nggak pernah lupa bagaimana kita merasakan dalam nih Pak cintanya tadi. Iya. Jadi ini mungkin tips dan triks buat teman-teman yang mungkin baru belajar public speaking. Silakan Anda belajar public speaking, kuasai konten Anda, tapi yang paling penting periksa hati Anda. Do you have a loving heart? Apakah Anda punya rasa cinta, belas kasih, ketulusan kepada orang-orang yang kita ajak ngomong ini? Nah, termasuk Pak Faiz, tenaga dalam cinta ini juga penting untuk para marketers ya, untuk jualan gitu kan. Nggak cuma kata-kata indah gitu. Ini penting untuk segala profesi yang Anda butuh mempengaruhi orang lain. Mau jadi public speaker, mau jadi orator, mau jadi mungkin mau jadi bupati atau gubernur, termasuk jadi sales atau marketer. Saya kan di kantor anak punya tim 10 orang yang bagian telepon-telepon customer itu. Itu saya bilangin, kalian kalau mau nelpon orang gimana? Apa yang dibayangkan? Ya dibayangkan nanti kalau closing dapat bonus Pak, misalnya. Loh ya keliru, jangan begitu, saya bilang gitu. Kita ini kan mengajak kebaikan ya. Syaratnya satu, produknya harus produk yang baik. Produk yang baik, solusi buat masalah orang lain, bukan laba-laba apalagi yang merugikan orang lain ya. Itu syarat pertamanya. Dan kalau kita udah yakin dengan produk kita atau jasa kita, ya sudah, sebelum kita menelpon para calon customer ini, kamu doakan mereka. Bacakan Fatihah kalau perlu, terus berdoa sama Allah, ya Allah saksikan saya ini mau telepon mereka dalam rangka semoga ini akan memberi manfaat buat kehidupan mereka, menjadi solusi atas kegelisahan atau masalah mereka. Jadi ya Allah apapun respon mereka saya tidak masalah. Yang penting niat saya seperti itu. Mohon dibantu, dibimbing omongan saya ini. Sudah ditelepon. Dan ketika nelpon dari awal pun itu kita bilang assalamualaikum itu bukan basa-basi. Masya Allah. Ucapan salamnya dalam hati doakan, ya Allah semoga kau berikan dia keselamatan dunia akhirat, warahmatullah, semoga kau rahmati, kau sayangi, kau cintai dia ini, dan wabarakatuh kau berkahi rezekinya, hidupnya, keluarganya. Sampaikan yang kamu mau sampaikan dengan hati yang sepenuh cinta. Benar-benar mengharapkan kebahagiaan, keselamatan dia, keberkahan hidupnya lewat produk kita ini. Kalau udah begitu, orangnya mau terima nggak terima jadi pahala. Jadi jihad fisabilillah, jadi ini perjuangan di jalan Allah untuk ngasih manfaat buat kehidupan orang lain. Kan Nabi pernah menyampaikan bahwa orang yang berkhidmat pada orang lain itu lebih baik daripada iktikaf di masjidku ini. Sebulan gitu, Pak. Sama dengan umroh sebulan Anda. Padahal cuma nelpon klien. Nah, kalau begitu juga nanti sampai ke hatinya gitu loh. Kita ngomong keliru-keliru, ngomong gelagapan, orang akan merasakan ketulusan hati kita.
Tapi kebanyakan sales kan kayak gitu. Bayangan dia dapat bonus, dapat komisi, sehingga yang dirasakan orang lain pun nggak nyaman deketi seorang sales. Nah, ini di profesi manapun sih Mas, yang terkait dengan mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain, itu motivasi dasarnya hanya karena kita cinta sama Allah. Lalu dengan cinta kita sama Allah itu kita ekspresikan dengan cinta pada makhluknya, kita mau ngasih manfaat buat mereka. Mereka terima nggak terima, nggak masalah. Lah, seringkali malah terima kalau begitu. Kalaupun nggak terima tetap jadi pahala. Nah, ini tenaga dalamnya para sales harusnya kayak begini. Tenaga dalamnya para public speaker, para orator, guru ceramah, guru, trainer, politisi. Harusnya ini niat awalnya. Kalau udah begini jadi pahala semua nanti ini. Dan orang bisa merasakan getaran hati kita. Masya Allah. Nah, ini latihannya gimana nih Pak Faiz? Nah, ini saya cerita ini. Di latihan nomor 5 ini, dulu sewaktu saya kuliah MBA di Inggris, saya mengikuti training mindfulness, Mas. Training untuk khusyuk. Yang di antara programnya itu mereka meminta kami diam selama 5 hari. Jadi segala aktivitas dilakukan dalam kesunyian. Mau makan, mau nyuci piring, kerja atau apapun itu kita diam. Nah, mungkin bisa kita coba ini teman-teman. Perbanyak diam beberapa saat atau dalam 1 hari. Jangan bicara kecuali yang sangat perlu saja. Jadi kita puasa bicara seperti Nabi Zakaria. Kalau bisa hindari juga segala bentuk stimulasi visual, suara maupun panca indera. Jadi medsosnya ditaruh dulu, HP ditaruh dulu, ngomong jangan dulu. Nah, dalam kesunyian ini 1 hari aja, cobain 1 hari. Dalam kesunyian ini iringi setiap nafas kita dengan membisikkan sapaan mesra pada Allah di dasar hati kita yang terdalam. Dari tiap tarikan nafas, Allah, keluar nafas, Alhamdulillah gitu ya. Sambil dirasakan cintanya bergaung di seluruh relung hati kita. Masya Allah. Cobain sehari aja, diem, jangan ngomong kecuali yang sangat perlu. Lalu tiap nafas iringi Allah, Alhamdulillah. Semua stimulasi juga dikurangi. Kalau perlu gak usah baca buku, gak usah lihat medsos, HP pun hanya yang sangat perlu aja. Fokus di nafas, Allah, Alhamdulillah. Rasakan kesunyian di hati kita. Let's see what happen. Dan dari situ tenaga dalam cinta itu muncul mudah-mudahan ya Pak. Yes, Anda akan dapat ilham-ilham yang akan membimbing hidup Anda. Masya Allah. Makasih Pak Faiz.